Apakah yang dilakukan Amerika ini dibenarkan? Kami akan membahasnya bersama pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Anggi. Ya, Prof, apakah penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika ini di wilayah Venezuela dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kedaulatan dan penculikan lintas negara? Ya, tentu bisa diduga bahwa ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional yang sekarang ini sudah diakomodasi dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, di mana di situ disebutkan bahwa negara anggota PBB itu diminta untuk menahan diri menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap wilayah teritorial integritas negara lain. Nah, yang dilakukan oleh Donald Trump ini adalah menyerang Venezuela. Lalu yang kedua adalah mengambil seorang presiden. Padahal presiden ini kan tentu punya kekebalan ketika di negara lain. Yang menurut Trump akan diadili di pengadilan New York. Saya yakin nantinya tentu Presiden Maduro akan mengatakan bahwa saya masih seorang presiden dan tidak seharusnya saya diadili di pengadilan negeri suatu negara. Karena ingat, wakil presiden sekarang ini menjabat menjadi pelaksana tugas atau pejabat dari presiden Venezuela. Jadi dalam konteks lembaga-lembaga negara di Venezuela, Maduro ini tidak digulingkan, tetapi dia masih dianggap sebagai seorang presiden. Memang biasanya yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah melakukan regime change, perubahan rezim yang katakanlah mendukung para pemberontak yang melawan pemerintahan yang berkuasa, sehingga mereka yang memberontak ini bisa kemudian memunculkan tokoh yang menggantikan presiden yang digulingkan. Dan tentu pihak yang menggulingkan presiden itu akan menyerahkan dengan sukacita lah, misalnya Maduro ini ke pemerintah Amerika Serikat untuk diadili. Tapi itu tidak terjadi pada saat sekarang karena wakil presiden masih bersuara dan mengatakan bahwa tadi seperti kita lihat sumber daya alam Venezuela adalah untuk Venezuela, menentang apa yang diinginkan oleh Presiden Trump bahwa dia akan mencari investor besar dari Amerika Serikat untuk berinvestasi di Venezuela migasnya dan dengan harapan bahwa nanti akan bisa menghidupi rakyat Venezuela. Jadi ini melanggar. Tetapi dari sisi Amerika Serikat tentu saya yakin mereka akan melakukan pembelaan. Pembelaannya itu adalah pasal 51 Piagam PBB, yaitu setiap negara punya hak untuk membela diri. Nah, ini dianggap sebagai suatu tindakan yang preemptif. Karena apa? Karena kekhawatiran dari Amerika Serikat bahwa narkoba yang difasilitasi oleh Maduro, para gembongnya itu mengirim ke Amerika Serikat dan Maduro sudah dianggap oleh Trump sebagai pelaku teror ya karena tindakannya untuk memfasilitasi narkoba. Dan kita lihat ketika Maduro dibawa di New York itu petugas-petugas yang ada di sana menggunakan jaket dengan tulisan DEA. Di situ DEA itu singkatan dari Drug Enforcement Agency, Badan penegakan terhadap masalah obat-obat terlarang, narkoba. Oke. Nah, jadi dalam konteks itu sebenarnya ini masalah penegakan hukum menurut Amerika Serikat. Tetapi masyarakat internasional tidak bisa menerima bahwa ini masalah penegakan hukum. Karena apa? Trump menggunakan aparat militernya untuk melakukan serangan ke Venezuela. Ya, ini seolah-olah, mohon maaf kalau saya katakan seperti ini, pada masa pemerintahan Soeharto dulu kan di Indonesia pun masalah penegakan hukum dengan penggunaan militer itu tercampur baur di dalam negeri. Ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat yang paling menentang ketika Indonesia melakukan hal ini. Tapi sekarang Amerika Serikat melakukan hal ini. Ini sungguh sangat disayangkan. Nah, sekarang ini saya melihat reaksi dunia terpecah menjadi dua. Ada yang mengecam, mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Trump, ya, misalnya Venezuela sendiri, negara-negara Amerika Latin, dan kemudian juga Rusia dan Cina. Nah, sementara yang seolah-olah membenarkan tindakan Amerika Serikat ini, condoning ini adalah Inggris dan Prancis, di mana tidak menyebut bahwa ini merupakan suatu pelanggaran hukum internasional, tetapi mereka bisa memahami kenapa serangan ini dilakukan dalam perang melawan narkoba yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, ini terpecah. Nah, yang kita khawatirkan ke depan nanti bagaimana? Karena
dari kabar hari Senin nanti memang akan ada special session yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB untuk membahas permasalahan ini. Ini juga atas permintaan dari Venezuela. Lalu kemudian yang kita juga tahu bahwa eh, negara-negara ini banyak yang bersiap-siap untuk berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat. Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau misalnya Cina dan kemudian Rusia terlibat di dalam perang ini, maka bukannya tidak mungkin bahwa perang dunia ketiga akan ada di ambang pintu ya. Seperti itu yang tentunya kita khawatirkan. Oke, Prof, bisa tidak akhirnya dengan kondisi seperti ini, tadi kita mendengarkan ya Prof, pernyataan dari Wakil Presiden Venezuela sendiri. Kalau nanti Venezuela akhirnya menggunakan atau membalas balik Amerika menggunakan pasal 51 Piagam PBB tadi bahwa mereka berhak untuk membela diri, kemudian ditambah nanti negara-negara yang kontra Amerika juga akhirnya bisa masuk untuk mendukung Venezuela, ini nanti kondisi jadi seperti apa nih Prof? Ya itu tadi kondisinya adalah kita semakin dekat dengan perang dunia ketiga, bahwa dunia Oke. ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Karena banyak negara-negara yang kecewa terhadap Amerika Serikat ketika dia punya kepentingan nasional, dia bisa melakukan dengan penggunaan senjata ya, kekuatan senjata. Terus terang ini bisa dianggap sebagai melanggar hukum humaniter, yaitu dari sisi jus ad bellum. Jus ad bellum ini yang mengatur mengenai masalah sah tidaknya suatu serangan. Nah, banyak yang mengatakan bahwa ini kan tidak ada serangan dari Venezuela ke Amerika Serikat. Lalu kenapa Amerika Serikat melakukan serangan ke Venezuela? Itu yang pertama. Kemudian Oke. yang kedua, ketentuan yang terkait dengan jus in bello. Jadi ketentuan-ketentuan perang. Karena dari Venezuela ada 40 orang yang meninggal. Nah, kita tidak tahu apakah itu aparat militer ataupun sipil. Nah, kalau jadi sipil, ini kan berarti menyerang non-kombatan. Belum lagi mungkin juga gedung-gedung yang ada di sana yang tidak berkaitan dengan militer ikut diserang. Ya, itu yang menjadi hal yang Oke, Prof. Ya. harus diperhatikan oleh Amerika Serikat, dan ini berpotensi untuk dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional, meskipun Amerika Serikat sebenarnya tidak merupakan anggota dari Statuta Roma. Nah, jadi ini yang harus kita lihat, kita waspadai. Tetapi yang paling berat itu adalah apabila Cina dia akan ikut masuk dan terlibat dalam perang ini. Kenapa? Karena Cina merasa bahwa masalah Taiwan yang sekarang ini juga ramai gitu ya, itu kan ada keterlibatan dari Amerika Serikat. Bukannya tidak mungkin Cina akan terlibat dalam perang ini untuk Oke, Prof. Ya. mengantisipasi Amerika Serikat mendukung Taiwan menjadi sebuah negara yang merdeka, dan Cina harus berhadapan dengan Amerika Serikat. Dan kemudian Oke. juga masyarakat internasional melihat tidak adilnya Amerika Serikat karena uh, mereka melihat bagaimana Perdana Menteri Netanyahu melakukan serangan ke Gaza, membunuh banyak orang, tetapi Amerika Serikat seolah-olah berdiam diri. Memang ini masalahnya berbeda, satu narkoba, satu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi kan dua-duanya kejahatan. Kenapa kemudian harus diam? Nah, ini yang kemudian bukannya tidak mungkin masyarakat internasional itu akan menentang apa yang Baik, dilakukan Prof. oleh Ya. Presiden Trump. Oke. Demikian juga dengan negara-negara barat di Eropa yang selama ini merupakan sekutu dari Amerika Serikat. Bukannya tidak mungkin sebagian dari mereka juga akan mengatakan ini suatu pelanggaran. Karena apa? Mereka terzolimi ketika Presiden Trump mengenakan tarif dan lain sebagainya. Sekutu tidak sekutu sama saja. Jadi mereka pun akan mengatakan ini permasalahan bukan Amerika Serikat, rakyat Amerika Serikat, tetapi yang menjadi permasalahan adalah Presiden Trumpnya. Jadi seperti itu Oke. situasinya. Nah, ini yang kalau tidak hati-hati maka justru serangan ini akan memunculkan serangan-serangan dari negara-negara lain yang tadinya tidak terlibat menjadi terlibat. Yang sekarang ini kita dengar adalah Venezuela melalui wakil presidennya itu akan membawa masalah ini ke Oke. negara-negara Prof Hikmah, ya. kelompok Amerika, ya OAS, jadi Oke. Organization of American States, untuk Prof. membahas masalah ini. Yang kita khawatirkan adalah kalau mereka bersatu mengatakan bahwa ini merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional dan mereka wajib membalasnya. Karena di situ nanti ada Brazil, ada Argentina dan lain sebagainya yang cukup besar sebenarnya. Oke.
Jadinya meluas begitu ya. Prof, menurut Anda melihat serangan Amerika ke Venezuela ini murni memang ditujukan untuk menyingkirkan Nicolas Maduro karena dianggap menghalang kepentingan Amerika, pemberantasan narkoba, atau ada motivasi strategis dan ekonomi seperti misalnya pengawasan atau juga pengendalian terhadap cadangan minyak Venezuela yang sangat besar, Prof? Ya, kalau alasan sih sebenarnya bisa saja alasan itu dibuat ya. Seperti sekarang ini mengenai masalah penegakan hukum terhadap narkotika. Pada waktu Israel menyerang Gaza pun juga dia menggunakan alasan kami berhak untuk membalas serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober, tetapi yang sudah tidak proporsional lagi. Ya, sekarang ini justru ingin mengeluarkan rakyat Gaza dari Gaza, rakyat Palestina dari Gaza. Ini juga bukannya tidak mungkin bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat ini berkaitan dengan masalah minyak karena cadangan terbesar di negara-negara Amerika itu adanya di Venezuela, dan Venezuela ini memang beberapa tahun terakhir bahkan sejak zamannya Hugo Chavez mereka tidak dalam kondisi berbaikan dengan Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat mungkin merasa khawatir bahwa cadangan minyak mereka akan berkurang karena tidak ada suplai dari Venezuela. Belum lagi sebelum ada serangan dari pihak pemerintah Cina, mereka mengirim delegasi untuk bertemu dengan Presiden Venezuela. Ini yang mungkin dikhawatirkan oleh Trump bahwa Venezuela akan lebih dekat dengan Cina sehingga serangan ini perlu dilakukan. Sama seperti ketika Rusia melakukan serangan terhadap Ukraina. Karena pada saat itu ya boleh saja Rusia mengatakan bahwa kami sudah punya fakta pertahanan dengan negara-negara yang memisahkan diri dari Ukraina. Tetapi tujuan akhirnya adalah masalah bagaimana Presiden Ukraina Zelensky itu tidak bergabung dengan Uni Eropa dan NATO Baik, terutama. Prof ya. Nah, jadi bukannya tidak mungkin bahwa ada agenda-agenda besar lainnya yang sebenarnya ada di balik ini semua, tetapi yang digunakan adalah alasan-alasan yang mungkin praktikal, yang mungkin bisa dilihat oleh masyarakat dan kemudian mendapat pembenaran dari masyarakat, seperti itu. Baik, Prof Hikmah, terima kasih atas waktunya. Kita akan melihat terus perkembangan dari kasus ini dan sekali lagi jangan sampai ya Prof ya, akhirnya ini juga makin meluas dan berimpak pada global. Terima kasih Prof, sekali lagi untuk informasinya dan juga penjelasannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.